Mendengar kata UMKM, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah penjual oleh-oleh, penjual souvenir, atau bahkan pedagang sayur di pasar. Mereka merupakan contoh kecil dari para pelaku UMKM di Indonesia. Lalu, apa itu UMKM? Dengan saya Saifuddin Ahmad, kali ini kita akan membahas tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sebuah fakta yang perlu diketahui adalah UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020, UMKM menyumbang sekitar 61,07% dari total PDB Indonesia. Diperkirakan jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sekitar 64,2 juta, tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan diprediksi jumlah tersebut akan terus naik setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, daya serap tenaga kerja UMKM hingga 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja. Ketika menghadapi pandemi, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital pada Desember 2020 mencapai 3,8 juta. Bahkan, pada Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital kembali melonjak hingga mencapai 4,8 juta. Melihat data-data tadi, UMKM sepertinya berjalan baik-baik saja. Faktanya, UMKM tidaklah berjalan sesuai rencana. Ada beberapa problem yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah minimnya modal usaha. Minimnya modal usaha yang dimiliki para pelaku usaha menjadi faktor utama yang mengakibatkan kegiatan produksinya menjadi terhambat. Dengan minimnya modal usaha, UMKM juga kesulitan untuk bersaing dengan para pelaku UMKM lainnya. Yang kedua adalah kesulitan dalam hal perizinan. Izin usaha resmi merupakan hal penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Kebanyakan UMKM masih belum mendapatkan izin usaha. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Kebanyakan UMKM kita masih mengandalkan cara konvensional dalam pemasaran, padahal jika mereka mampu melakukan pemasaran digital, jangkauan pasar mereka akan semakin luas dan kemungkinan pendapatan mereka juga akan semakin bertambah. UMKM juga memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya SDM yang bertalenta. SDM yang bertalenta dibutuhkan UMKM di Indonesia. Akan tetapi, ketersediaan SDM yang bertalenta sangatlah terbatas, sehingga itu menjadi tantangan utama UMKM. Tantangan selanjutnya adalah modal dan strategi bisnis. Modal diperlukan UMKM agar terus bisa memproduksi barang-barang untuk diperjualbelikan. Sementara strategi bisnis diperlukan UMKM untuk terus survive dan bertahan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Tantangan yang terakhir yaitu ketersediaan gadget dan akses internet. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini banyak pelaku UMKM yang mengalihkan usahanya menjadi online, sehingga diperlukan gadget dan akses internet. Tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki gadget dan internet yang lancar. Oleh sebab itu, ketersediaan gadget dan internet yang lancar menjadi tantangan UMKM di masa kini. Baik, saya akan menjelaskan profil UMKM, profil bisnis UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia sebanyak 56,54 juta unit. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda di Indonesia pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Kenapa begitu? Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal yang besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar
yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi dalam terkena imbas dari krisis tersebut. Perkembangan usaha besar dan UMKM. Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011 usaha besar mencapai 41,95%, tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, maka pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011, pada tahun itu mencapai 9,94%. Namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%. Artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro. Bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, maka pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik bisnis UMKM. Menurut Bank Dunia, bisnis UMKM dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu usaha kecil, yang kedua yaitu usaha mikro, yang ketiga yaitu usaha menengah. Karakteristik dari usaha mikro sendiri yaitu yang mudah kita ingat. Yang pertama, barang yang dijual tidak tetap. Kemudian tempatnya juga belum tetap, belum memiliki administrasi, sumber daya manusianya masih relatif rendah. Kemudian tingkat pendidikannya juga belum memenuhi kriteria sebagai wirausaha yang besar, dan mereka belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, karena belum ada perbankan yang bercampur di dalam usaha mikro ini. Kemudian belum memiliki surat izin, belum memiliki legalitas secara resmi seperti NPWP. Dan yang terakhir, contoh usaha mikro ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di pasar. Yang kedua yaitu tentang karakteristik usaha kecil. Untuk usaha kecil ini hampir bertolak belakang dengan usaha yang mikro tadi. Untuk usaha kecil ini, yang pertama barangnya sudah tetap, terus sudah memiliki tempat usaha yang tetap, jadi tidak berpindah-pindah. Kemudian sudah mulai memiliki pembukuan seperti pengeluaran, pendapatan gitu sudah ada. Terus kemudian SDM sudah mulai berpengalaman. Kemudian tingkat pendidikan juga sudah relatif tinggi, sudah memiliki perizinan usaha. Dan contoh dari usaha kecil ini seperti orang-orang yang berjualan di pasar grosir atau agen. Yang ketiga yaitu tentang karakteristik usaha menengah. Karakteristik usaha menengah ini, yang pertama, mereka sudah memiliki organisasi atau sudah memiliki manajemen. Kemudian telah memanajemen waktu dan keuangan sedemikian rupa untuk meningkatkan usaha. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan UKM. Untuk kebijakan UMKM, pasti ada campur tangan dari pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan pokok yang mempercepat pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan UMKM, yaitu telah dicangkangkannya 3 butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Yang pertama, peningkatan layanan jasa keuangan, khususnya untuk pelaku UMKM, meliputi perbankan, layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudian investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan.
Yang ketiga, peningkatan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi, keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. Pengembangan UMKM juga perlu adanya intervensi pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan pemerintah, yaitu pertama dengan melakukan pendampingan dan asistensi sesuai permintaan usaha. Yang kedua, meminimalkan berbagai kebijakan yang merugikan atau tidak mendukung usaha kecil. Yang ketiga, mendorong penciptaan pasar bagi usaha kecil. Yang keempat, menyediakan support bagi kehidupan dan pengembangan usaha kecil. Yang kelima, memberikan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship. Saya Muhammad Kelvin Dwi Septian akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peraturan tentang UMKM. Di sini ada 3 peraturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan yang ketiga, yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021. Untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu undang-undang yang membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan lanjutan yang ada di Indonesia. Untuk yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, membahas tentang citra kerja pada bab 5 yang berisi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Untuk yang ketiga, yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021. PP ini membahas tentang bab 3, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan menengah. Berikut 2 contoh program UMKM dari pemerintah. Yang pertama ada Digiku, terobosan baru untuk mendorong UMKM memasuki ekosistem digital, yaitu layanan kredit secara digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bertajuk Digiku. Layanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong UMKM agar memasuki ekosistem digital, melengkapi gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan yang kedua ada UMKM-mu, merupakan sebuah inisiatif otoritas jasa dan koperasi pegawai OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan digitalisasi pemasaran produk UMKM melalui teknologi informasi. Bisa disebut juga dengan web yang berisi kumpulan UMKM seluruh Indonesia dan mereka bisa berjualan di sana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.